Sudah 2 bulan ibuku tak memberi kabar. Hatiku gelisah hingga aku memutuskan pulang ke kampung, membawa kunci cadangan rumahnya. Saat aku masuk, tiba-tiba terdengar suara aneh dari gudang bawah tanah. Dengan napas tertahan, aku mendobrak pintunya. Saat kudobrak aku syok, tanganku gemetar melihat. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Sinta. Dan 2 bulan terakhir adalah waktu terpanjang yang pernah aku jalani tanpa suara ibu. Awalnya aku tidak terlalu memikirkannya. Ibu memang bukan tipe orang yang sering menelepon. Sejak aku menikah dan pindah ke kota lain, komunikasi kami perlahan berubah menjadi pesan singkat yang jarang dibalas cepat. Kadang hanya 1 kalimat pendek. Kadang sekadar tanda baca yang terasa dingin. Namun, aku selalu tahu satu hal, ibu ada. Meski jauh, meski diam. Sampai suatu pagi, aku tersadar bahwa sudah terlalu lama aku tidak mendengar kabarnya. Aku masih ingat hari pertama kegelisahan itu muncul. Saat itu aku sedang menyiapkan sarapan untuk Rama. Aroma nasi hangat memenuhi dapur kecil kami. Wajan mendesis pelan. Semua terlihat biasa. Terlalu biasa. Namun, tiba-tiba tanganku berhenti bergerak ketika mataku jatuh pada layar ponsel. Nama ibu masih berada di pesan terakhir. Terkirim 2 bulan lalu. Belum dibaca. Belum dibalas. 2 bulan. Angka itu terasa aneh. Terlalu panjang untuk sebuah kebetulan. Terlalu sunyi untuk sebuah jarak. Aku mencoba menelepon. Nada sambung terdengar. Sekali. 2 kali, lalu terputus. Aku menelpon lagi. Hasilnya sama. Aku menulis pesan, hanya 1 kalimat sederhana, bertanya kabarnya. Pesan itu terkirim, namun tak pernah berubah warna. Sejak saat itu, rasa gelisah mulai tinggal bersamaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ibu mungkin sedang sibuk, atau ponselnya rusak, atau sedang menginap di rumah kerabat. Aku mengulang kemungkinan-kemungkinan itu seperti doa, berharap salah satunya benar. Namun, setiap malam, sebelum tidur, pikiranku selalu kembali ke satu pertanyaan yang sama. Kenapa ibu tidak memberi kabar? Ibu bukan perempuan yang suka merepotkan orang lain. Sejak kecil aku tahu itu. Ia selalu menyimpan beban sendiri. Bahkan ketika hidup kami sulit, ia jarang mengeluh. Senyumnya sering muncul di waktu yang seharusnya diisi keluhan. Aku tumbuh dengan punggungnya yang kuat. Meski kini aku sadar, kekuatan itu lahir dari kelelahan yang panjang. Mungkin karena itulah aku takut. Aku takut ibu sedang tidak baik-baik saja, namun memilih diam seperti biasa. Rama mulai menyadari perubahan sikapku. Aku lebih sering melamun. Lebih sering terdiam di depan jendela. Aku juga mulai terbangun di malam hari dengan dada sesak. Seolah ada sesuatu yang tertinggal dan menuntut untuk dicari. Pikiranmu kemana? Tanya Rama suatu malam. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap langit-langit kamar, mencoba menyusun kalimat yang tidak terdengar berlebihan. Ibu belum menghubungiku, ucapku akhirnya. Rama memiringkan tubuhnya, menatapku dengan sorot mata yang tenang. Sudah berapa lama? 2 bulan. Ia terdiam. Keheningan itu membuat dadaku semakin berat. Aku takut ia akan mengatakan bahwa aku terlalu khawatir. Takut ia menganggap ini sepele. Namun Rama hanya menghela napas pelan, lalu menggenggam tanganku. Itu lama, katanya singkat. Hanya 2 kata, namun cukup membuat tenggorokanku terasa perih. Sejak malam itu, kegelisahan tidak lagi hanya milikku. Rama ikut memikirkan ibu. Ia mencoba menghubungi nomor rumah lama. Tidak ada jawaban. Ia mencari kabar dari tetangga yang nomornya masih tersimpan. Sebagian besar tidak tahu apa-apa. Sebagian lagi berkata ibu jarang terlihat sejak beberapa waktu terakhir. Kalimat itu menusukku lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Jarang terlihat. Aku mulai mengingat-ingat terakhir kali pulang. Terakhir kali memeluk ibu. Terakhir kali menatap wajahnya dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar singgah terburu-buru. Ingatan itu membuatku merasa bersalah. Aku terlalu sibuk dengan hidupku sendiri. Aku sering beralasan jarak, pekerjaan, dan waktu.
Aku lupa bahwa ibu hanya sendirian di rumah tua itu. Rumah yang menjadi saksi tumbuhnya hidupku. Rumah yang menyimpan tawa, tangis, dan doa-doa panjang seorang perempuan yang membesarkanku tanpa banyak bicara. Malam demi malam berlalu tanpa jawaban. Setiap bunyi notifikasi membuat jantungku berdebar, lalu jatuh ketika layar ponsel tak menampilkan namanya. Aku mulai bermimpi tentang ibu. Kadang ia tersenyum di dapur. Kadang ia berdiri di depan rumah, menatapku tanpa berkata apa-apa. Aku selalu terbangun dengan mata basah dan dada sesak. Ada rindu yang berubah menjadi ketakutan. Aku menyadari satu hal yang terlambat. Aku tidak pernah benar-benar siap kehilangan ibu, bahkan hanya kehilangan kabarnya. Suatu sore, saat hujan turun perlahan dan kota terlihat lebih kelabu dari biasanya, Rama duduk di sampingku. Kami tidak sedang bertengkar, tidak juga bercanda. Ia hanya menatap ke depan, lalu berkata dengan suara yang mantap, "Kita pulang." Aku menoleh cepat. "Pulang kemana?" "Ke rumah ibumu." Kalimat itu membuatku terdiam. Ada bagian dari diriku yang ingin mengangguk seketika. Namun ada bagian lain yang justru takut. Takut pada apa yang mungkin kami temukan. Takut pada kenyataan yang belum siap kuterima. Bagaimana kalau suaraku terhenti? Bagaimana kalau kenapa? Rama menatapku. Aku menunduk. Aku tidak berani menyelesaikan kalimat itu. Aku tidak berani menyebutkan kemungkinan terburuk. Menyebutkannya terasa seperti mengundang takdir. Rama menggenggam tanganku lebih erat. Apapun yang ada di sana, kita hadapi bersama. Aku mengangguk perlahan, meski air mataku jatuh tanpa izin. Keputusan itu membuat dadaku terasa lebih berat, namun juga sedikit lebih lega. Setidaknya, aku tidak lagi hanya menunggu dalam sunyi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memandangi koper kosong di sudut kamar, membayangkan perjalanan yang akan kami tempuh. Perjalanan menuju rumah yang sudah lama tak kukunjungi. Perjalanan menuju masa lalu yang belum selesai. Di dalam hatiku, aku berbisik pelan. Pagi itu datang terlalu cepat. Aku terbangun sebelum alarm berbunyi, dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan sepenuhnya. Ada gelisah yang menggantung sejak mataku terpejam semalam, seolah tubuhku sudah lebih dulu tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Di luar jendela, cahaya matahari masih malu-malu, menembus tirai dengan warna pucat yang dingin. Aku menatap koper yang sudah berdiri di dekat pintu kamar. Kosong, namun terasa berat. Rama masih tertidur di sampingku. Wajahnya tenang, napasnya teratur. Aku memandangi suamiku itu beberapa saat, mencoba menyerap ketenangannya. Sejak menikah, Rama selalu menjadi penyangga saat hatiku goyah. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya selalu terasa utuh. Aku bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Di dapur, aku membuatkan kopi seperti biasa, meski tanganku sedikit gemetar saat menuang air panas. Uap tipis naik ke udara, membawa aroma pahit yang menenangkan. Aku duduk sendiri di meja makan, memandangi kursi kosong di seberang. Dulu, di rumah ibu, aku sering duduk di posisi yang sama. Ibu selalu datang belakangan, membawa piring sederhana dengan lauk seadanya. Ia jarang duduk lama, lebih sering berdiri, memastikan aku makan dengan baik. Saat aku protes, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa perutnya belum lapar. Kini, kenangan itu terasa seperti tamparan pelan. Aku tersadar betapa banyak momen kecil yang dulu kuanggap remeh. Rama akhirnya keluar dari kamar. Rambutnya masih sedikit berantakan, matanya menyipit karena cahaya pagi. Ia tersenyum singkat saat melihatku sudah duduk dengan kopi di tangan. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. Aku menggeleng. Sedikit. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya duduk, lalu meminum kopi yang kusiapkan. Kami terdiam beberapa saat. Keheningan itu bukan canggung, melainkan penuh pemahaman. Kami sama-sama tahu, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Setelah sarapan singkat, kami mulai menyiapkan barang. Aku memasukkan pakaian dengan gerakan ragu, seolah setiap helai kain membawa kemungkinan yang belum siap kuterima. Sesekali aku berhenti, menatap koper terbuka, lalu menarik napas panjang. Aku tidak tahu berapa lama kami akan tinggal. Aku tidak tahu apa yang menunggu di sana. Yang aku tahu, ada sesuatu yang harus kuhadapi.
Dalam perjalanan menuju mobil, aku menoleh ke rumah kami. Rumah kecil yang selama ini menjadi tempatku merasa aman. Aku bertanya dalam hati, apakah aku akan kembali dengan perasaan yang sama seperti saat berangkat? Rama menyadari keraguanku. Ia menepuk punggung tanganku dengan lembut. Kita hanya pulang sebentar, katanya. Aku mengangguk. Meski hatiku tahu, pulang kali ini tidak akan sesederhana itu. Mobil melaju perlahan meninggalkan kota. Gedung-gedung tinggi berganti dengan rumah-rumah sederhana. Jalanan mulai menyempit, pepohonan lebih rapat. Setiap kilometer terasa seperti lapisan kenangan yang terkelupas sedikit demi sedikit. Aku menatap keluar jendela. Ada toko tua yang pernah kami lewati saat aku kecil. Ada halte kecil tempat ibu menungguku pulang sekolah. Ada tikungan tajam yang selalu membuat ibu memperlambat langkah, menggenggam tanganku lebih erat. Kenangan itu datang tanpa izin. Aku ingat bagaimana ibu selalu menungguku, bahkan ketika hujan turun deras. Aku ingat suaranya yang lembut namun tegas saat menasihatiku. Aku juga ingat keheningan di rumah kami, ketika ibu terlihat lelah, duduk sendirian di ruang tengah dengan tatapan kosong. Aku tidak pernah benar-benar bertanya. Aku terlalu sibuk tumbuh, terlalu sibuk ingin cepat pergi dari rumah itu. Apa kamu ingat pertama kali kita bertemu ibumu? Tanya Rama tiba-tiba, memecah lamunanku. Aku tersenyum kecil. Ingat. Hari itu ibu menatap Rama lama, seolah menilai sesuatu yang tak terlihat. Lalu ia tersenyum tipis dan berkata bahwa Rama terlihat seperti orang yang bisa diandalkan. Setelah Rama pergi, ibu hanya berpesan satu hal, agar aku tidak takut memilih bahagia. Kalimat itu kini terngiang kembali. Aku menelan ludah. Ada rasa perih yang merambat perlahan. Perjalanan terasa panjang, meski sebenarnya tidak. Setiap detik di dalam mobil memberi ruang bagi pikiranku untuk berkelana ke arah yang tidak ingin ku datangi. Aku mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Ibu sakit. Ibu pergi tanpa pamit. Ibu marah padaku. Setiap kemungkinan terasa sama menyakitkannya. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali kami berbicara dari hati ke hati. Bukan sekadar kabar singkat atau basa-basi. Aku tidak menemukan jawabannya dengan mudah. Hal itu membuat dadaku semakin sesak. Saat matahari mulai condong ke barat, kami memasuki wilayah yang sangat kukenal. Jalanan sempit dengan aspal yang mulai retak. Rumah-rumah tua berdiri rapat. Sebagian sudah berubah wajah, sebagian tetap sama seperti dulu. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Ibu tinggal di sana, kataku pelan, menunjuk ke arah jalan kecil di ujung pertigaan. Rama memperlambat laju mobil. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menenangkan gemetar yang tak bisa kusembunyikan. Di sepanjang jalan kecil itu, ingatanku semakin deras. Aku melihat diriku kecil berlari pulang dengan seragam kusam. Aku melihat ibu berdiri di depan pintu, menunggu dengan sabar. Aku mendengar suara pintu kayu yang selalu berderit saat dibuka. Namun kali ini, ada perasaan asing yang menyelip. Seperti ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mobil berhenti beberapa meter sebelum rumah ibu. Aku belum berani menatapnya secara langsung. Aku menunduk, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku takut, ucapku jujur. Rama mematikan mesin. Ia menatapku dengan wajah serius namun lembut. Takut itu wajar, katanya, tapi kamu tidak sendirian. Aku mengangguk, meski air mata mulai menggenang. Aku membuka pintu mobil dengan tangan yang sedikit gemetar. Kakiku menyentuh tanah yang terasa asing sekaligus akrab. Aku berdiri, lalu perlahan mengangkat pandangan. Rumah itu masih di sana. Catnya tampak lebih pudar. Halamannya terlihat lebih sepi. Namun bentuknya tidak berubah. Rumah yang menyimpan seluruh hidupku, kini berdiri diam, seolah menungguku dengan sabar. Hatiku berdegup keras. Aku melangkah mendekat, satu langkah demi satu langkah, dengan perasaan yang semakin berat. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan di balik pintu itu. Aku hanya tahu, sejak detik ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Dan di dalam dadaku, rindu dan takut saling bertabrakan, menyiapkan diriku untuk sesuatu yang belum bernama. Aku berdiri di depan rumah itu lebih lama dari yang seharusnya.
Langkah kakiku tertahan beberapa meter dari pagar rendah yang dulu sering kulewati sambil berlari kecil. Cat besinya kini mengelupas. Warnanya memudar seperti ingatan yang perlahan kehilangan ketajamannya. Aku menyentuhnya dengan ujung jari, merasakan dinginnya logam yang terasa asing di kulitku. Rumah ini tidak berubah. Namun aku berubah. Rama berdiri di sampingku tanpa berkata apa-apa. Ia seolah mengerti bahwa aku sedang bertarung dengan diriku sendiri. Ada bagian dari diriku yang ingin segera membuka pintu dan memanggil nama ibu dengan suara lantang. Namun ada juga bagian lain yang justru ingin berbalik pergi, menunda pertemuan yang belum tentu berakhir seperti yang kuharapkan. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah masuk ke halaman. Rumput liar tumbuh lebih panjang dari yang kuingat. Pot-pot bunga di teras tampak kosong. Tanahnya mengering, seperti lama tak disentuh tangan. Ibu dulu sangat telaten merawat tanaman. Setiap pagi ia menyiramnya dengan air secukupnya, berbicara pelan seolah tanaman itu bisa mendengarnya. Melihat semuanya kini terbengkalai, dadaku terasa perih. Ibu, gumamku pelan, tanpa sadar. Tidak ada jawaban. Aku menaiki 2 anak tangga kecil menuju teras. Pintu kayu itu berdiri kokoh, meski catnya mulai terkelupas. Aku mengangkat tangan, berniat mengetuk, lalu kembali menurunkannya. Jantungku berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Bagaimana jika ibu ada di dalam, namun marah? Bagaimana jika ibu memilih tidak ingin bertemu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti. Akhirnya, aku mengetuk pelan. 1 kali, 2 kali. Sun. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masih tidak ada suara. Aku menoleh pada Rama, yang membalas dengan anggukan kecil, seolah memberiku izin untuk melanjutkan. Dengan tangan gemetar, aku memutar gagang pintu. Tidak terkunci. Pintu itu terbuka dengan bunyi derit yang sangat kukenal. Suara itu dulu sering membuatku kesal, karena selalu membangunkan ibu saat aku pulang larut. Kini, suara itu justru terasa menyayat. Aku melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa pengap, bercampur aroma kayu tua dan debu. Cahaya masuk dari jendela kecil, menerangi ruang tamu yang terlihat lebih kosong dari yang kuingat. Sofa tua masih di tempatnya, namun kain penutupnya kusam. Meja kayu di tengah ruangan tampak berdebu, seolah sudah lama tak disentuh. Ibu, panggilku. Suaraku terdengar asing di ruangan itu. Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih jauh, menyusuri setiap sudut dengan perasaan campur aduk. Dapur yang dulu selalu ramai kini sunyi. Kompor terlihat bersih, terlalu bersih untuk rumah yang masih dihuni. Rak piring rapi, namun kosong. Tidak ada suara langkah, tidak ada bunyi peralatan dapur. Ada sesuatu yang tidak beres. Dadaku berdegup lebih cepat. Aku mulai merasakan ketakutan yang nyata, bukan lagi sekadar bayangan. Aku membuka pintu kamar ibu. Tempat tidur rapi. Lemari tertutup. Tidak ada pakaian yang tergantung sembarangan. Semuanya terlalu teratur. Ibu tidak di sini, ucap Rama pelan di belakangku. Aku tahu itu. Aku bisa merasakannya sejak langkah pertama masuk ke rumah ini. Namun mendengarnya diucapkan membuat lututku terasa lemas. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Aku memejamkan mata, dan kenangan lama kembali menyerbu. Aku teringat malam-malam saat ibu duduk di sampingku ketika aku demam. Tangannya yang hangat di keningku. Suaranya yang lembut, membacakan doa-doa pendek. Aku juga teringat pertengkaran kecil kami, ketika aku merasa ibu terlalu mengekang, terlalu diam, terlalu tak mau bercerita. Aku tidak pernah benar-benar mengenalnya. Aku berdiri kembali, berjalan ke ruang tengah. Di sana, foto-foto lama masih tergantung di dinding. Salah satunya menarik perhatianku. Foto aku kecil, berdiri di samping ibu yang tersenyum tipis. Aku memandangi wajahnya lama. Ada garis lelah di sekitar matanya, namun sorotnya hangat. Kenapa aku tidak menyadari itu lebih awal? Aku melangkah ke arah jendela, menyingkap tirainya. Dari sana, aku bisa melihat jalan kecil di depan rumah. Jalan yang dulu selalu kulalui bersama ibu. Aku ingat bagaimana ia selalu menggenggam tanganku erat, seolah takut aku menghilang. Kini, justru ia yang menghilang. Aku merasakan amarah kecil tumbuh di dalam diriku. Bukan pada ibu,
melainkan pada diriku sendiri. Aku marah karena terlalu lama menjauh. Karena terlalu jarang bertanya. Karena menganggap keberadaan ibu sebagai sesuatu yang akan selalu ada. Aku harusnya lebih sering pulang, bisikku lirih. Rama mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhan itu menenangkanku sedikit. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menata perasaan yang kacau. Aku mulai membuka laci-laci kecil, mencari petunjuk apapun. Surat, catatan, atau apa saja yang bisa menjelaskan kemana ibu pergi. Namun yang kutemukan hanya barang-barang sederhana. Buku catatan kosong, pulpen kering, kalender lama yang masih menandai hari ulang tahunku. Hari itu diberi lingkaran kecil. Air mataku akhirnya jatuh. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, membiarkan tangis itu keluar tanpa ditahan. Ada rasa kehilangan yang belum sempat dinamai, namun sudah terlalu berat untuk dipendam. Di tengah tangis itu, aku menyadari satu hal. Perjalanan ini baru saja dimulai. Rumah ini bukan akhir dari pencarianku, melainkan awal dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Tentang ibu, tentang masa lalu, tentang alasan mengapa cinta terkadang memilih bersembunyi dalam diam. Dan aku tahu, aku belum siap dengan jawaban yang mungkin kutemukan. Aku tidak langsung meninggalkan rumah itu. Meski sunyi menyelimuti setiap sudutnya, ada sesuatu yang menahanku untuk pergi. Seolah rumah ini masih bernapas, masih menyimpan denyut yang tak terlihat. Aku berdiri di ruang tengah, memandangi dinding-dinding yang penuh kenangan, merasakan kehadiran ibu dalam hal-hal kecil yang tertinggal. Rama membiarkanku sendiri sejenak. Ia duduk di kursi kayu dekat pintu, memperhatikan dengan sabar, tanpa mendesak. Aku tahu, baginya, diam adalah bentuk dukungan paling jujur. Aku melangkah pelan menuju rak kecil di sudut ruangan. Di sana tersusun beberapa benda sederhana. Jam dinding tua yang sudah berhenti berdetak. Bingkai foto kusam. Sebuah kotak kayu kecil yang tertutup rapat. Kotak itu belum pernah kulihat sebelumnya. Tanganku ragu saat menyentuhnya. Permukaannya halus, seolah sering digenggam. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas, terlipat rapi, dan sebuah kalung sederhana dengan liontin kecil berbentuk bunga. Kalung itu milikku. Aku mengenalinya seketika. Ibu memberikannya padaku bertahun-tahun lalu, saat aku masih sekolah. Aku kehilangan kalung itu dan mengira sudah lama lenyap. Ternyata ibu menyimpannya selama ini. Dadaku terasa sesak. Aku menyadari, ibu menyimpan banyak hal tentangku, bahkan yang sudah kulupakan sendiri. Aku menutup kotak itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Langkahku membawaku ke dapur. Ruangan itu dipenuhi cahaya lembut dari jendela kecil di atas wastafel. Aku berdiri di sana, membayangkan ibu sedang menyiapkan makanan. Aku hampir bisa mendengar suara sendok beradu dengan panci, aroma masakan sederhana yang selalu membuatku rindu pulang. Aku membuka lemari dapur. Isinya rapi, namun nyaris kosong. Hanya beberapa bumbu dasar yang tersisa. Itu bukan tanda seseorang yang akan segera kembali. Itu tanda seseorang yang sudah mempersiapkan kepergian. Kesadaran itu membuat kakiku terasa lemas. Aku duduk di kursi dapur, memandangi meja kayu yang penuh goresan kecil. Meja ini dulu menjadi saksi percakapan singkat antara aku dan ibu. Tentang sekolah, tentang cita-cita, tentang hal-hal kecil yang kini terasa begitu berarti. Kenapa aku tidak lebih sering duduk di sini? Pertanyaan itu kembali muncul, menusuk dengan cara yang berbeda. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar tidurku yang lama. Pintu kamar itu masih terkunci, seperti menunggu seseorang yang belum datang. Aku membuka pintunya perlahan. Debu tipis menyambutku, namun tata letaknya masih sama. Tempat tidur kecil di sudut. Meja belajar dengan laci-laci kosong. Aku menyentuh dindingnya. Disinilah aku tumbuh. Disinilah aku sering berdebat dengan ibu, ingin cepat dewasa, ingin segera pergi. Aku tidak tahu, saat itu, ibu mungkin sedang belajar melepaskanku. Aku menutup mata, mengingat satu percakapan lama. Saat aku mengatakan ingin pindah ke kota, ibu hanya diam. Ia tidak melarang. Tidak pula memelukku dengan air mata. Ia hanya berkata, pelan, bahwa aku harus berani memilih hidupku sendiri. Kini,
Kalimat itu terdengar berbeda. Aku kembali ke ruang tengah, menemui Rama. Ia menatapku dengan sorot mata yang penuh tanya, namun menunggu aku bicara lebih dulu. Ada banyak barang ibu yang ditinggalkan, ucapku pelan, seperti dia sudah siap pergi. Rama mengangguk perlahan. Mungkin dia memang sudah lama memikirkannya. Aku tidak menjawab. Kalimat itu terasa terlalu berat untuk ditanggapi. Aku belum siap menerima kenyataan bahwa kepergian ibu bukan kebetulan, melainkan pilihan. Kami duduk berdampingan di sofa tua. Keheningan menyelimuti kami lagi, namun kali ini terasa berbeda. Lebih dalam. Lebih penuh makna. Aku memandang pintu depan rumah. Aku teringat bagaimana ibu selalu membuka pintu itu setiap sore, meski aku jarang pulang. Ia seolah percaya bahwa suatu hari, aku akan kembali. Rumah ini selalu menunggu, bahkan ketika penghuninya memilih pergi. Kesadaran itu membuat air mataku kembali jatuh. Ibu pasti akan kembali, ucapku lirih, lebih sebagai penguat diri sendiri daripada keyakinan. Rama tidak menyangkal. Ia hanya menggenggam tanganku, membiarkan aku percaya pada apa yang kubutuhkan saat itu. Menjelang senja, cahaya matahari masuk dengan warna jingga, membuat rumah ini terlihat hangat, meski sunyi. Aku berdiri, menatap setiap sudut untuk terakhir kalinya hari itu. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali, namun aku tahu, aku belum selesai dengan rumah ini. Saat aku melangkah keluar dan menutup pintu perlahan, aku merasakan sesuatu di dalam dadaku berubah. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah penantian. Dan aku adalah seseorang yang akhirnya pulang, meski terlambat. Malam turun perlahan di lingkungan rumah itu. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan di aspal yang mulai retak. Aku berdiri di depan rumah ibu, memandangi pintu yang baru saja kututup. Untuk pertama kalinya sejak tiba, aku benar-benar merasa sendirian. Bukan karena Rama tidak ada di sampingku, melainkan karena kehadiran ibu terasa semakin jauh. Kami memutuskan untuk menginap di rumah kecil itu. Keputusan itu datang tanpa banyak diskusi. Rasanya mustahil bagiku untuk pergi begitu saja. Aku belum siap meninggalkan rumah ini dalam keadaan kosong, seolah ibu benar-benar telah menghilang dari hidupku. Rama memahami itu. Ia membawa koper masuk tanpa bertanya. Di dalam rumah, kami menyalakan beberapa lampu. Cahaya buatan membuat bayangan di dinding bergerak pelan, menciptakan kesan seolah rumah ini masih dihuni. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ibu hanya pergi sebentar. Namun, setiap detail yang kulihat justru berkata sebaliknya. Aku duduk di ruang tengah, memeluk bantal kecil yang dulu sering kugunakan. Bantal itu masih beraroma samar yang sangat kukenal. Aroma yang membuat tenggorokanku tercekat. Rama keluar sebentar untuk membeli makan. Ia ingin memastikan aku tidak sendirian dengan pikiranku terlalu lama. Meski pada akhirnya, kesunyian tetap menemukanku. Aku memandangi jam dinding yang sudah tidak berdetak. Jarumnya berhenti pada waktu yang sama sejak entah kapan. Jam itu seolah mewakili hidup ibu di rumah ini. Diam, menunggu, lalu berhenti. Aku bangkit, berjalan menuju dapur, lalu membuat teh hangat. Kebiasaan lama yang kulakukan tanpa sadar. Ibu selalu menyeduh teh saat malam terasa terlalu sepi. Aku menuang air perlahan, memperhatikan uap yang naik, lalu duduk di kursi kayu. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa semakin berat. Tidak ada satupun catatan. Tidak ada pesan kecil. Tidak ada tulisan di kulkas. Tidak ada petunjuk sederhana yang biasanya ditinggalkan ibu saat bepergian. Ia selalu meninggalkan jejak, sekecil apapun. Namun kali ini, semuanya bersih. Terlalu bersih. Aku mulai menyusuri rumah lagi, lebih teliti dari sebelumnya. Aku membuka lemari, memeriksa laci-laci, bahkan melihat ke bawah tempat tidur. Aku tahu ini terdengar berlebihan, namun hatiku menolak menerima kenyataan begitu saja. Di kamar ibu, aku membuka lemari pakaiannya. Separuhnya kosong. Pakaian-pakaian yang biasa ia kenakan sudah tidak ada. Sepatunya juga berkurang. Di sudut lemari, hanya tersisa beberapa helai pakaian lama yang jarang digunakan. Pemandangan itu membuat kakiku terasa goyah. Ini bukan kepergian mendadak. Ini adalah kepergian yang dipersiapkan. Aku duduk di lantai kamar,
bersandar pada sisi tempat tidur. Mataku menatap lemari kosong tanpa fokus. Aku teringat bagaimana ibu selalu menyimpan pakaiannya dengan rapi, melipatnya satu persatu dengan penuh perhatian. Ia pasti melakukan hal yang sama saat bersiap pergi. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku jaket ibu yang masih tergantung di belakang pintu. Di dalamnya, aku menemukan dompet kecil yang sudah usang. Aku membukanya perlahan. Tidak banyak uang di dalamnya. Hanya kartu-kartu lama dan selembar foto kecil. Foto itu memperlihatkan aku dan ibu. Kami berdiri di depan rumah ini. Aku tersenyum lebar, sementara ibu memeluk bahuku dengan wajah tenang. Aku membalik foto itu. Di belakangnya, ada tulisan tangan ibu yang mulai pudar. "Sinta, jadilah bahagia." Tulisan itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu kapan ibu menulisnya. Aku juga tidak tahu untuk siapa pesan itu sebenarnya ditujukan. Namun membacanya kini terasa seperti pesan perpisahan yang terlalu dini. Rama kembali tak lama kemudian. Ia membawa makanan, namun ekspresinya berubah saat melihat wajahku. Ia tidak bertanya. Ia hanya duduk di sampingku, memelukku tanpa berkata apa-apa. Di dalam pelukannya, aku akhirnya menangis lebih keras. "Aku takut," kataku terbata. "Aku takut ibu benar-benar pergi." Rama mengusap punggungku pelan. "Kita akan mencari tahu," katanya dengan suara rendah. "Kita tidak akan berhenti di sini." Malam itu, aku sulit tidur. Aku berbaring di kamar lamaku, menatap langit-langit yang penuh retakan halus. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Setiap bayangan membuatku berharap itu ibu yang pulang diam-diam. Namun yang datang hanya sunyi. Sunyi yang terlalu nyata, terlalu jujur, terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Menjelang dini hari, aku bangkit dan duduk di tepi tempat tidur. Aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Selama ini, aku selalu menganggap ibu akan menungguku. Kini, justru aku yang harus menunggu. Dan penantian itu terasa jauh lebih berat daripada yang pernah kubayangkan. Aku terbangun saat langit masih gelap. Bukan karena suara, melainkan karena perasaan sesak yang menekan dadaku tanpa ampun. Seolah ada sesuatu di dalam rumah ini yang terus memanggil, namun belum menemukan jalannya keluar. Aku duduk perlahan di tepi tempat tidur, membiarkan kakiku menyentuh lantai dingin. Sunyi. Rumah ini terlalu sunyi untuk sekadar ditiduri. Aku melirik Rama yang masih tertidur pulas. Wajahnya tampak lelah, namun tenang. Aku tidak ingin membangunkannya. Ada perasaan bahwa apapun yang akan kutemukan pagi ini, harus kuterima terlebih dahulu sendirian. Aku melangkah keluar kamar dengan hati-hati. Cahaya samar dari luar mulai merambat masuk melalui celah jendela. Pagi datang perlahan, seperti ragu untuk menyentuh rumah yang ditinggalkan penghuninya. Aku berdiri di ruang tengah, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. Dadaku masih berat. Aku tidak tahu apa yang kucari. Namun kakiku melangkah sendiri, menuju meja kayu di sudut ruangan. Meja yang kemarin hanya kulihat sekilas, tanpa benar-benar kuperhatikan. Meja yang dulu sering dipakai ibu untuk menulis catatan kecil. Aku mendekat. Di atas meja itu, ada taplak tipis yang terlipat rapi. Aku mengangkatnya perlahan. Di bawahnya, terdapat sebuah amplop coklat polos. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Hanya satu kata yang tertulis dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Sinta. Tanganku gemetar. Aku berdiri terpaku beberapa detik, menatap tulisan itu tanpa berkedip. Rasanya seperti ibu sedang berdiri tepat di hadapanku, memanggil namaku dengan suara lembutnya. Aku meraih amplop itu dengan hati-hati, seolah takut ia akan hancur jika kusentuh terlalu kuat. Amplop itu terasa ringan, namun berat di perasaanku. Aku duduk perlahan di kursi kayu, memegangnya dengan kedua tangan. Jantungku berdegup kencang. Ada dorongan kuat untuk segera membukanya. Namun bersamaan dengan itu, muncul ketakutan yang tak kalah besar. Bagaimana jika isi surat ini adalah jawaban dari semua kegelisahanku? Bagaimana jika aku belum siap menerimanya? Aku membalik amplop itu. Tidak ada apa-apa di belakangnya. Ibu sengaja membuatnya sesederhana mungkin, seolah ingin mengatakan bahwa yang penting bukan bungkusnya, melainkan isinya. Aku menelan ludah. Tanganku menyusuri sisi amplop,
merasakan lipatannya yang rapi. Ibu selalu teliti dalam hal-hal kecil. Ia pasti menulis surat ini dengan waktu yang panjang, dengan pikiran yang matang, dan perasaan yang tidak sederhana. Kesadaran itu membuat mataku panas. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat wajah ibu terakhir kali. Senyumnya, tatapannya, caranya menahan lelah tanpa pernah benar-benar mengeluh. Aku mulai bertanya-tanya, berapa lama ibu mempersiapkan kepergian ini? Berapa malam yang ia habiskan dengan pikiran yang mungkin sama gelisahnya denganku sekarang? Apa yang ibu sembunyikan dariku? Bisikku pelan. Suara itu terdengar rapuh, bahkan di telingaku sendiri. Aku membuka sedikit bagian atas amplop, lalu berhenti. Jari-jariku terasa kaku. Nafasku memburu. Aku menutupnya kembali, seolah baru saja menyentuh api. Aku belum siap. Aku berdiri, membawa amplop itu ke dapur. Aku menyeduh teh seperti kemarin, mencoba menenangkan diri. Uap panas menyentuh wajahku, membuat mataku semakin basah. Aku duduk di meja dapur, meletakkan amplop itu di hadapanku. Surat itu diam. Namun keberadaannya berteriak. Aku teringat semua kebisuan ibu selama ini. Semua hal yang tidak pernah ia ceritakan. Semua keputusan yang ia ambil sendiri. Selama ini aku mengira ibu hanya diam. Kini aku mulai menyadari, mungkin ia terlalu sibuk melindungiku. Aku menyentuh amplop itu lagi. Ibu ingin aku membaca ini, gumamku. Tapi kenapa rasanya seperti aku akan kehilanganmu untuk kedua kalinya? Tangisku pecah tanpa suara. Air mata jatuh satu persatu, membasahi meja kayu. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, sampai akhirnya langkah kaki Rama terdengar dari arah kamar. Ia berhenti saat melihatku. "Kamu menemukannya," katanya pelan. Aku mengangguk tanpa menatapnya. Ia duduk di hadapanku, menatap amplop itu dengan ekspresi serius. "Kamu tidak harus membacanya sekarang," ucapnya lembut. "Kamu boleh menunggu." Aku mengangkat wajahku. "Tapi aku juga tidak bisa terus menunggu," kataku lirih. Rama menghela napas pelan. "Apapun isinya, itu ditulis dengan cinta." Kalimat itu membuat hatiku semakin perih. Aku menggenggam amplop itu lebih erat. Aku tahu, setelah surat ini dibuka, tidak akan ada lagi kebodohan yang bisa kupelihara. Tidak ada lagi harapan palsu yang bisa kugenggam. Kebenaran sedang menungguku di balik selembar kertas. Namun pagi itu, aku memilih menundanya. Aku menyimpan amplop itu kembali ke dalam tas. Aku belum siap membaca isi hatinya. Aku belum siap menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah cara pandangku tentang ibu, tentang diriku sendiri, dan tentang arti kepergian. Yang ku tahu, sejak aku menemukan surat itu, hidupku tidak lagi berada di titik yang sama. Dan sesuatu di dalam diriku mulai retak. Pelan namun pasti, menunggu saatnya runtuh sepenuhnya. Aku akhirnya membuka surat itu sore hari. Bukan pagi, bukan siang. Melainkan saat matahari mulai condong ke barat, ketika cahaya masuk dengan warna temaram yang membuat segala sesuatu tampak lebih jujur. Aku duduk sendirian di ruang tengah, tepat di kursi kayu yang sering digunakan ibu. Rama memilih keluar sebentar, memberiku ruang yang kupinta tanpa perlu penjelasan panjang. Rumah ini kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu berbeda. Ia tidak lagi kosong. Ia penuh oleh sesuatu yang belum terucap. Tanganku gemetar saat mengeluarkan amplop dari tas. Aku menatapnya lama, seolah berharap tulisan di atasnya berubah menjadi sesuatu yang lebih ringan. Namun namaku tetap di sana. Ditulis dengan tangan ibu. Huruf-hurufnya sedikit miring. Seperti selalu, seolah ia menulis sambil berpikir terlalu jauh. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu kubuka. Kertas di dalamnya terlipat rapi. Aku membentangkannya perlahan. Tulisan ibu memenuhi halaman, padat namun teratur. Sejenak aku hanya menatapnya, sebelum akhirnya memaksa diriku membaca. "Sinta, jika kamu membaca surat ini, berarti ibu tidak ada di rumah." Kalimat pertama itu saja sudah cukup membuat dadaku berdenyut nyeri. Ibu tidak pergi karena kamu salah. Ibu juga tidak pergi karena tidak sayang. Justru karena ibu terlalu sayang. Mataku mulai buram. Ibu sudah lama berpikir tentang ini. Bahkan jauh sebelum kamu menikah. Ibu tahu, selama ini kamu selalu merasa kuat, tapi ibu juga tahu,
kamu memikul terlalu banyak hal dari masa lalu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan isak yang mulai naik. Ibu takut, selama ibu masih ada di dekatmu, kamu akan terus merasa bertanggung jawab. Terus merasa harus kembali. Terus menunda hidupmu sendiri. Tanganku bergetar semakin hebat. Aku teringat setiap kali ibu berkata aku tidak perlu sering pulang. Setiap kali ia tersenyum dan berkata ia baik-baik saja. Aku dulu mengira itu keikhlasan. Kini aku mulai memahami, itu adalah persiapan. Ibu tidak ingin menjadi alasan kamu berhenti melangkah. Air mata jatuh mengenai kertas. Ada hal-hal tentang hidup ibu yang tidak perlu kamu warisi. Ada luka yang cukup ibu simpan sendiri. Kamu berhak bahagia tanpa harus membawa beban yang tidak pernah kamu pilih. Aku menutup mulutku dengan tangan. Kenangan lama tiba-tiba menyusup. Tentang malam-malam ibu pulang dengan mata sembab. Tentang diamnya yang panjang. Tentang pertanyaan-pertanyaanku yang selalu ia jawab singkat. Aku baru menyadari, ibu bukan tidak ingin bercerita. Ia memilih melindungiku. Ibu sudah menyiapkan semuanya. Rumah ini, barang-barang yang tersisa. Bahkan surat ini. Ibu pergi bukan untuk menghilang, melainkan untuk memberi jarak. Dadaku terasa seperti diremas. Jangan mencariku dengan rasa bersalah. Jangan memaksakan diri untuk memahami semuanya sekarang. Suatu hari, jika hatimu sudah siap, kamu akan mengerti. Aku menggeleng pelan, meski ibu tidak ada di hadapanku. Ibu ingin kamu menjalani hidupmu dengan ringan. Tertawa tanpa merasa harus menoleh ke belakang. Menangis tanpa merasa bersalah. Tulisan ibu sedikit berubah di bagian ini. Seolah tangannya sempat berhenti, lalu melanjutkan dengan perasaan yang lebih berat. Jika suatu saat kamu merasa rindu, ingatlah bahwa cinta tidak selalu harus tinggal di satu tempat. Kalimat itu menghantamku paling keras. Ibu tidak pernah benar-benar pergi dari hidupmu. Aku terisak. Kertas itu hampir tak bisa kulihat lagi karena air mata yang jatuh bertubi-tubi. Namun aku memaksakan diri membaca sampai akhir. Hiduplah dengan baik, Sinta. Itu saja yang ibu minta. Ibumu. Tanganku terkulai. Surat itu jatuh ke pangkuanku. Aku menunduk, bahuku terguncang oleh tangis yang akhirnya pecah tanpa bisa ditahan. Tidak ada lagi usaha untuk tenang. Tidak ada lagi sisa kekuatan untuk berpura-pura. Aku menangis seperti anak kecil. Bukan hanya karena ibu pergi, tetapi karena aku baru menyadari betapa dalam pengorbanannya. Betapa selama ini aku hidup di atas keheningan yang sengaja ia ciptakan agar aku tidak terbebani. Ibu bodoh, isakku lirih. Kenapa harus sejauh ini? Aku menekan dada dengan tangan, mencoba mengatur napas yang terputus-putus. Rasa sesak itu bukan hanya sedih. Ia adalah campuran penyesalan, cinta, dan kemarahan pada diri sendiri. Aku marah karena tidak peka. Aku marah karena terlambat mengerti. Aku marah karena ibu pergi tanpa memberiku kesempatan mengatakan bahwa aku siap menanggung apapun bersamanya. Pintu rumah terbuka perlahan. Rama masuk dan langsung menghentikan langkahnya saat melihatku. Ia tidak bertanya. Ia hanya mendekat dan berlutut di hadapanku. Aku menyerahkan surat itu padanya dengan tangan gemetar. Ia membacanya perlahan. Wajahnya berubah, matanya mengeras, lalu meredup. Setelah selesai, ia melipat surat itu kembali dan memelukku tanpa berkata apa-apa. Aku membenamkan wajahku di dadanya. Ibu pergi demi aku, kataku terisak. Dan aku baru menyadarinya sekarang. Rama mengusap rambutku pelan. Cinta yang seperti itu memang sering datang tanpa suara, katanya lirih. Tangisku kembali pecah. Bab ini adalah titik di mana aku benar-benar runtuh. Semua keyakinanku tentang kehadiran, tentang keluarga, tentang cinta, berubah dalam satu sore. Aku menyadari bahwa kehilangan tidak selalu berupa kematian. Kadang ia hadir sebagai keputusan yang terlalu berat untuk ditahan bersama. Dan untuk pertama kalinya, aku memahami satu hal yang menyakitkan sekaligus indah. Ibu mencintaiku dengan cara yang paling sepi. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai ruang tengah, bersandar pada sofa tua, memeluk lutut dengan surat ibu masih tergenggam di tangan. Lampu menyala redup. Bayangan bergerak pelan di dinding, seolah rumah ini ikut bernapas bersamaku. Rama tertidur di kamar, kelelahan setelah berjam-jam menemaniku menangis tanpa henti.
Aku sendirian. Namun tidak benar-benar sendiri. Setiap kata dalam surat itu berputar ulang di kepalaku, seperti gema yang tak mau pergi. Aku membaca ulang isinya berkali-kali, meski setiap kali membacanya dadaku kembali terasa diremas. Ada luka yang terbuka, namun bersamaan dengan itu, ada pemahaman yang perlahan tumbuh. Ibu tidak pergi karena lelah padaku. Ibu pergi karena ia ingin aku berhenti merasa bertanggung jawab atas hidupnya. Kesadaran itu menyakitkan. Aku teringat begitu banyak momen kecil yang dulu tak pernah kuperhatikan. Ibu yang selalu menolak saat kutawarkan uang lebih. Ibu yang jarang mengeluh meski kesehatannya menurun. Ibu yang selalu berkata ia baik-baik saja, meski matanya menyimpan sesuatu yang tak pernah sempat kutanya. Semua itu kini terasa seperti potongan teka-teki yang terlambat kususun. Aku berdiri perlahan, berjalan menyusuri rumah yang sunyi. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menapak di atas kenangan yang rapuh. Aku berhenti di depan foto kami yang tergantung di dinding. Aku menyentuh bingkainya dengan jari gemetar. "Kenapa ibu tidak bilang apa-apa?" bisikku. Tidak ada jawaban. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ditinggalkan sepenuhnya. Aku merasa sedang diajak mengerti, meski dengan cara yang paling menyakitkan. Aku masuk ke kamar ibu. Ruangan itu terasa berbeda malam ini. Lebih hangat, lebih hidup. Aku duduk di tepi tempat tidurnya, memejamkan mata, membayangkan ibu duduk di hadapanku. Aku ingin mengatakan banyak hal. Tentang rasa rinduku, tentang kemarahanku, tentang betapa aku ingin ia tetap tinggal. Namun semua kalimat itu terhenti di tenggorokan. Karena aku mulai memahami, tinggal bukanlah satu-satunya bentuk cinta. Air mataku kembali jatuh, namun kali ini lebih pelan, lebih tenang. Tangis yang bukan lagi sekadar kehilangan, melainkan pengakuan. Aku mengakui bahwa selama ini aku terlalu sibuk menjadi anak yang ingin pergi, hingga lupa menjadi anak yang mendengarkan. Aku mengakui bahwa ibu telah memberi terlalu banyak, tanpa pernah meminta balasan. Aku menggenggam surat itu erat-erat. "Ibu sudah melakukan yang terbaik," ucapku lirih. "Sekarang giliranku." Kalimat itu terdengar asing di telingaku sendiri, namun juga memberi kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin mencari ibu dengan rasa panik. Aku ingin menghormati keputusannya, meski itu berarti menahan rindu yang dalam. Aku kembali ke ruang tengah dan duduk di kursi kayu. Kursi tempat ibu biasa duduk. Aku membayangkan ia menatap ke depan dengan wajah tenang, memikirkan hidupku dari kejauhan. Bayangan itu membuat dadaku kembali hangat dan perih bersamaan. Aku berbicara dalam hati, seolah ibu bisa mendengarku. "Ibu, aku akan hidup dengan baik. Aku akan belajar melepaskan tanpa merasa bersalah. Aku tahu, jalan menuju penerimaan tidak akan singkat. Akan ada hari-hari di mana aku kembali ingin berlari mencarinya. Akan ada malam-malam di mana rindu datang tanpa peringatan. Namun kini, aku memiliki sesuatu yang dulu tidak kupunya. Pemahaman." Menjelang subuh, aku membuka jendela. Udara pagi masuk dengan lembut. Cahaya pertama menyentuh lantai rumah ini, membuatnya tampak hangat kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesuatu yang perlahan mengisi rongga dadaku. Bukan bahagia. Belum. Namun lebih ringan. Saat Rama terbangun dan menemuiku, aku menatapnya dengan mata sembab namun tenang. Ia tidak bertanya. Ia hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa sesuatu di dalam diriku telah berubah. "Aku tidak akan mengejar ibu," kataku pelan. "Aku akan menunggunya dengan cara yang berbeda." Rama mengangguk. "Itu juga bentuk cinta." Aku memejamkan mata sesaat. Bab ini bukan tentang berakhirnya luka. Bab ini adalah tentang menerima bahwa cinta terkadang hadir sebagai jarak, dan pengorbanan tidak selalu meminta untuk dimengerti, hanya untuk dihargai. Dan di titik inilah aku akhirnya berdiri di antara rindu dan keikhlasan, dengan hati yang hancur, namun perlahan belajar utuh kembali. Pagi itu datang tanpa kegaduhan. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela ruang tengah, menyapu lantai rumah dengan warna yang lembut. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi jalan kecil di depan rumah ibu. Jalan yang dulu selalu kulalui dengan perasaan ingin cepat pergi, kini justru kutatap dengan tenang. Aku tidak lagi merasa dikejar waktu.
Rama sudah terbangun dan duduk di meja dapur. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Gerakannya pelan, seolah tidak ingin mengusik perubahan halus yang sedang terjadi dalam diriku. Aku menghampirinya, lalu duduk di seberang meja. Kami makan dalam keheningan yang tidak canggung. "Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" tanya Rama akhirnya. Aku mengaduk teh di cangkirku, memperhatikan lingkaran kecil yang terbentuk di permukaannya. Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya tidak. Aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Namun aku juga tidak ingin mencari ibu dengan cara yang salah. "Aku ingin tahu kemana ibu pergi," jawabku jujur, "tapi bukan untuk memintanya kembali." Rama menatapku dengan sorot mata penuh pengertian. Lalu, "Aku hanya ingin memastikan ia baik-baik saja," kataku pelan. "Itu saja." Setelah sarapan, kami keluar rumah. Aku mengunci pintu dengan perasaan yang berbeda dari hari pertama. Kini aku tahu, aku akan kembali ke rumah ini suatu hari nanti, entah bersama ibu atau tidak. Rumah ini tidak lagi terasa kosong. Kami mulai dari tetangga terdekat. Rumah pertama adalah milik seorang perempuan tua yang dulu sering berbincang dengan ibu di pagi hari. Ia menyambut kami dengan wajah terkejut, lalu menghela napas panjang saat mendengar namaku. "Ibumu sudah lama memikirkan kepergian itu," katanya pelan. Kalimat itu kembali menguatkan apa yang telah kuterima. Ia bercerita bahwa ibu sempat berpamitan secara singkat, mengatakan ingin pergi menenangkan diri. Tidak ada alamat tujuan. Tidak ada kepastian kapan akan kembali. Hanya satu pesan, agar tidak memberitahu siapapun, termasuk aku. Mendengarnya, hatiku kembali perih. Namun kali ini, aku tidak runtuh. Kami melanjutkan ke beberapa rumah lain. Jawabannya hampir sama. Ibu terlihat tenang. Tidak tergesa. Tidak tampak seperti seseorang yang lari dari masalah. Ia pergi dengan langkah yang mantap. "Aku belum pernah melihat ibumu setenang itu," kata seorang tetangga lain. Aku tersenyum tipis. Mungkin itu adalah ketenangan yang selama ini ia simpan untuk dirinya sendiri. Di tengah pencarian itu, aku tidak lagi merasa dikejar rasa takut. Aku tidak membayangkan hal-hal buruk. Aku hanya mengumpulkan potongan kecil tentang ibu, tentang hari-hari terakhirnya di rumah ini. Siang menjelang saat kami kembali ke rumah. Aku duduk di ruang tengah, membuka tas, lalu mengeluarkan surat ibu sekali lagi. Aku membacanya dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai anak yang kehilangan, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar menghormati keputusan. Aku menyadari, ibu tidak memintaku menunggu. Ia memintaku hidup. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin melawan kepergiannya. "Aku rasa kita bisa pulang besok," kataku pada Rama. Ia mengangguk. "Kamu sudah siap?" Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak tahu apakah kata siap itu tepat," ujarku, "tapi aku tidak lagi takut." Sore itu, aku membereskan beberapa barang di rumah. Bukan untuk menutupnya rapat-rapat, melainkan untuk merapikannya seperti biasa. Aku menyapu lantai, menata kembali kursi, menyiram pot tanaman yang masih hidup. Aku melakukannya dengan perasaan ringan. Di kamar ibu, aku meletakkan surat itu kembali ke dalam kotak kayu kecil. Aku menutupnya pelan, seolah mengembalikan sesuatu ke tempat yang aman. Aku tahu, aku akan membawanya bersamaku, bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat. Malam datang dengan tenang. Aku berdiri di teras, menatap langit yang dipenuhi bintang samar. Untuk pertama kalinya sejak tiba, aku tidak lagi bertanya, kenapa ibu pergi. Aku hanya berdoa, semoga ia menemukan apa yang ia cari. Dan di dalam hatiku, aku mulai memahami satu hal. Mencari tidak selalu berarti menemukan. Kadang, mencari adalah cara untuk belajar melepaskan. Kami meninggalkan rumah itu pagi-pagi sekali. Langit masih berwarna pucat, udara dingin menyentuh kulit dengan lembut. Aku berdiri sejenak di depan pintu, memandangi rumah masa kecilku untuk terakhir kalinya dalam perjalanan ini. Tidak ada rasa sesak seperti sebelumnya. Tidak ada air mata yang mendesak turun. Yang ada hanya keheningan yang terasa penuh. Aku mengunci pintu dengan tangan yang mantap. "Aku akan kembali," bisikku pelan. Bukan sebagai janji yang berat, melainkan sebagai kepastian yang tenang. Perjalanan pulang terasa berbeda.
Jalan yang sama, pepohonan yang sama, namun hatiku tidak lagi dipenuhi kegelisahan. Aku memandangi pemandangan di luar jendela dengan perasaan yang lebih lapang. Kenangan masih datang, namun kini mereka tidak lagi melukai. Mereka hanya mengingatkan. Rama menyetir dengan tenang. Sesekali ia melirikku dan tersenyum kecil. Aku membalasnya, merasa bersyukur memiliki seseorang yang mengerti tanpa harus banyak bicara. Di tengah perjalanan, aku menyadari satu hal sederhana namun penting. Aku tidak lagi menunggu kabar ibu dengan cemas. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku percaya. Percaya bahwa ibu baik-baik saja. Percaya bahwa cintanya tidak pernah benar-benar pergi, meski wujudnya berubah. Setibanya di rumah kami, aku meletakkan tas di sudut kamar. Aku tidak langsung membongkar isinya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memejamkan mata, membiarkan kelelahan perlahan menyatu dengan ketenangan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun aku menjalaninya dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi terburu-buru. Aku belajar mendengarkan diriku sendiri. Aku mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu sering kutunda. Sesekali, aku membuka kotak kayu kecil yang kubawa dari rumah ibu. Aku membaca ulang surat itu, bukan untuk menangis, melainkan untuk mengingat. Setiap kata di dalamnya menjadi penguat saat rindu datang tanpa peringatan. Aku menulis balasan untuk ibu, meski aku tahu surat itu mungkin tidak pernah sampai. Aku menulis tentang hariku, tentang pekerjaanku, tentang Rama, tentang bagaimana aku belajar melepaskan tanpa merasa kehilangan diriku sendiri. Aku menulis dengan jujur, tanpa menahan apapun. Menulis itu membuatku merasa dekat dengannya. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, aku berdiri di depan jendela rumah kami. Cahaya jingga memenuhi ruangan, menghangatkan segalanya. Aku tersenyum kecil, merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dadaku. Bukan kesedihan, bukan pula rindu yang menyakitkan, melainkan rasa syukur. Aku bersyukur pernah menjadi anak dari seorang perempuan yang mencintaiku dengan cara paling sepi. Aku bersyukur pernah pulang dan menemukan kebenaran, meski itu menyakitkan. Aku bersyukur kini bisa melangkah tanpa membawa beban yang bukan milikku. Aku tahu, suatu hari aku mungkin akan bertemu ibu lagi. Entah di tempat yang sama, entah di waktu yang berbeda. Namun jika hari itu tidak pernah datang, aku tidak lagi merasa hampa. Karena ibu sudah memberiku sesuatu yang lebih besar dari kehadiran. Ia memberiku keberanian untuk hidup. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit dari balik jendela kamar. Aku mengucapkan satu kalimat dalam hati, dengan suara yang tenang. Terima kasih, Ibu. Dan untuk pertama kalinya, aku mengucapkannya tanpa air mata, dengan senyum kecil yang tulus, menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu tinggal di satu tempat. Ia hidup, ia bergerak, dan ia akan selalu menemukan jalannya kembali ke hati orang yang dicintainya.